ini? Sehat, Bu. Tentunya sehat ya, khususnya di masa pandemi sekarang kita harus menjaga kesehatan kita baik pola makan, tidur teratur, dan mengonsumsi vitamin. Jika tubuh kita sehat, belajar pun kita dapat fokus, bukan? Ya, Bu. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat terikat dalam hidup kita dan sangat bermanfaat, yaitu kimia. Mendengar kata kimia, apa yang kalian bayangkan? Seram, Bu. Banyak perhitungannya, sulit. Tenang, kimia itu tidak seburuk apa yang kita pikirkan. Kimia itu menyenangkan loh. Buktinya dari kita memasuki sekolah dasar, kita sudah mempelajari kimia tanpa kita sadari. Contohnya, di SD kalian ada materi IPA bukan? Ada, Bu. Ya ada ya, berarti di IPA itu kalian ada mempelajari tentang daun. Pada daun itu dilakukan proses fotosintesis, di mana mereaksikan antara karbon dioksida ditambah dengan air yang dibantu dengan sinar matahari, menghasilkan glukosa dan oksigen. Jelas fotosintesis ini reaksi kimia ya. Kemudian setelah kita memasuki bangku SMP, kita mempelajari IPA. IPA tersebut sudah dibagi menjadi atas 3 bagian, yaitu ada biologi, fisika, kimia. Namun pembelajaran kimianya masih hanya sekilas, mengetahui bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita, seperti sabun, deterjen, pepsoden, dan zat-zat aditif. Nah sekarang kita kan sudah memasuki bangku SMA. Kita mempelajari IPA. IPA itu yang tadi terdiri atas 3 bagian, yaitu biologi, fisika, kimia. Nah, coba perhatikan ya, IPA tadi ada biologi, fisika, dan kimia. Berbicara tentang biologi, apa yang kalian pikirkan? Tentang manusia, tumbuh-tumbuhan, baru tentang hewan-hewan. Betul ya, berbicara tentang biologi maka kita akan mempelajari tentang manusia, hewan, tumbuhan, atau sering disebut dengan makhluk hidup. Kemudian fisika, mendengar kata fisika di SMP jelas sudah dipelajari fisika ya. Di SMP fisika kalian pelajari apa saja? Tentang gerak suatu benda, Bu. Iya ya, gerak suatu benda. Berarti itu disebut dengan materi. Tak hanya materi dipelajari di fisika, tetapi ada juga berbicara tentang benda. Sedangkan pada kimia kita hanya mempelajari tentang materi. Berarti materi yang ada di kimia dengan materi yang ada di fisika sudah kalian pelajari di saat SMP ya. Jadi di sini siapa yang tahu apa itu pengertian materi? Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, Bu. Betul ya, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Lalu bagaimana dengan materi yang ada di fisika dengan materi yang ada di kimia? Apakah mereka sama? Tentu tidak ya. Materi yang dimaksud di dalam fisika itu adalah gerak, gaya, dan energi. Sedangkan materi di kimia, kita akan membahas tentang apa? Gak tahu, Bu. Gak tahu ya. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu mempelajari tentang bagian-bagian daripada materi yang menjadi hakikat ilmu kimia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ada contoh, coba perhatikan ya. Apakah dia ini memiliki massa? Iya, Bu. Iya ya. Apakah dia menempati ruang? Ya. Berarti kertas ini dapat kita sebut sebagai materi ya. Ya, Bu. Bagaimana jika ibu potong dia? Ibu potong lagi, kemudian ibu potong lagi sampai dia kecil ya, kecil. Apakah dia berubah menjadi daun, menjadi plastik, atau masih sama seperti kertas? Masih sama, Bu. Ya, berarti dia masih jadi kertas ya, dalam arti sifatnya sama. Kemudian perhatikan, ini kertas tadi dengan ini yang berukuran kecil. Apakah dia masih disebut materi? Tidak. Jelas tidak ya, dia sudah disebut dengan partikel. Nah, berdasarkan hal ini, apa yang dimaksud dengan partikel?
Partikel adalah bagian terkecil dari materi yang memiliki sifat yang sama. Iya, betul ya. Partikel adalah bagian terkecil dari materi yang memiliki sifat sama. Oke, kembali ya. Coba perhatikan partikel kertas ini. Dengan jika ibu potong spidol ini menjadi kecil-kecil dan menjadi partikel spidol, apakah partikel spidol dengan partikel kertas itu sama? Tidak, Bu. Jelas tidak ya. Berarti setiap partikel itu memiliki perbedaan atau tiap-tiap partikel itu ada perbedaan. Kemudian ibu ada contoh lagi ya. Ini bayangin aja dia kayu. Dengan ini bayangkan saja dia besi. Dengan ukuran yang sama, mana yang lebih berat? Kayu atau besi? Besi. Jelas besi ya. Berarti besi lebih berat daripada kayu. Besi dengan kayu. Nah, perhatikan besi di sini dia berat, sedangkan kayunya dapat kita katakan ringan. Ternyata atom penyusun besi itu apa? Fe bukan? Berarti di sini besinya ada Fe. Sedangkan pada kayu itu terdapat selulosa, dalam arti dia terdiri atas atom C, H, dan O. Berarti apa yang membedakan hal ini? Yaitu adanya susunan yang berbeda. Materi ini dapat dikatakan terjadi perbedaan susunan materi. Kemudian ibu ada contoh lagi ya. Ibu membeli paku ini kemarin sore, sedangkan ini ibu beli tahun kemarin. Perhatikan kedua paku ini. Apa yang terjadi kalian lihat? Besi yang sebelah itu ada yang berkarat, Bu, tapi besi yang baru Ibu beli belum berkarat. Betul ya, berarti kedua paku ini ada mengalami atau terjadi berkarat. Berarti besi dapat berkarat. Kemudian ibu ada anting emas ya. Ini ibu sudah ibu beli 5 tahun kemarin. Perhatikan anting ibu. Apakah dia mengalami perubahan sama seperti besi tadi? Tidak, Bu. Tidak ya. Berarti emas itu tidak berubah. Berarti jika kita melihat kedua hal ini, dia terjadi perubahan sifat. Jadi antara besi dengan emas ini terjadi perbedaan, yaitu sifat materinya. Besi dapat berkarat sedangkan emas tidak dapat berkarat. Kemudian ibu ada contoh lagi, yaitu intan. Dan arang. Harga intan itu bagaimana? Mahal, Bu. Ya, intan itu mahal ya. Sedangkan arang Murah. ya, dia murah. Ternyata intan dan arang ini sama-sama memiliki atom karbon. Lalu apa yang membedakan kedua hal ini? Sama-sama mengandung atom karbon kok bisa intan lebih mahal daripada arang? Hal ini dapat dikatakan terjadi perbedaan struktur, yaitu struktur atom karbon pada intan berbeda dengan struktur atom karbon pada arang. Kedua hal ini dapat dikatakan terjadi perbedaan struktur materi. Ibu ada lagi contoh ya, yaitu ada membakar kayu. Kalian pernah membakar kayu? Pernah, Bu. Pernah ya. Ketika kalian membakar kayu itu, apa yang terjadi pada kayunya? Kayunya berubah menjadi abu. Jelas ya, kayu dapat berubah menjadi abu. Nah, kita perhatikan ya, kayu tadi dibakar dapat berubah menjadi abu. Berarti ada perubahan terjadi. Hal ini disebut dengan perubahan materi.
perubahan materi. Kemudian, kalian pernah lihat mobil? Pernah, Bu. Pernah pasti ya. Bahan bakar mobil itu apa? Bensin. Ya, bensin. Mobil, bahan bakarnya adalah bensin. Ketika bensin ini dibakar di dalam mobil, maka dia akan melepas energi. Hal ini mengakibatkan mobil tersebut dapat bergerak. Jadi, ketika mobil dapat bergerak, itu karena adanya energi yang dilepas. Atau hal ini dapat dikatakan sebagai adanya energi yang menyertai perubahan materi. Berdasarkan contoh-contoh yang sudah Ibu buat tadi, berarti tiap-tiap partikel itu memiliki perbedaan, baik susunan materi, sifat materi, struktur materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Berarti materi itu meliputi Perbedaan susunan materi, sifat materi, struktur materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Perubahan materi. Berdasarkan hal ini, apa yang kalian ketahui tentang ilmu kimia? Jadi ilmu kimia itu yaitu yang mempelajari tentang materi yang meliputi susunan materi, sifat materi, struktur materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Betul ya, bahwa kimia itu adalah belajar tentang materi yang menjelaskan tentang ini. Namun akan Ibu sempurnakan bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi susunan materi, sifat materi, struktur materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan. Jadi ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, meliputi susunan materi, sifat materi, struktur materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Setelah mengetahui apa itu ilmu kimia, kira-kira bermanfaat nggak dia dalam bidang kehidupan? Bermanfaat, Bu. Jelas bermanfaat ya. Contohnya kita buat dulu. Dalam kehidupan. Ya. Yang pertama kita coba dari bidang kesehatan dan kedokteran. Kira-kira apa manfaatnya ilmu kimia pada bidang kesehatan dan kedokteran? Mungkin dia bisa membuat obat-obatan atau meracik obat-obatan. Betul ya, kalau ilmu kimia itu pada bidang kesehatan dia dapat meracik obat. Atau cuman ini manfaatnya? Iya, Bu. Nah, tidak ya, ternyata ada manfaatnya lagi, yaitu mendiagnosa penyakit. Kemudian pada bidang pertanian, kira-kira apa manfaatnya? Kalau di dalam bidang pertanian, dia bisa membuat pupuk. Ya, betul ya, pada bidang pertanian. Kemudian, atau dia hanya membuat pupuk? Ya, Bu. Tidak ya, dia dapat ilmu kimia itu bermanfaat pada bidang pertanian untuk membuat pestisida dan memulihkan tanah.
Kemudian kepada bidang seni, ilmu kimia ini bermanfaat nggak bagi bidang seni? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya, ternyata ilmu kimia ini sangat bermanfaat pada bidang seni, yaitu untuk mengetahui keaslian lukisan. Kemudian, kira-kira ilmu kimia ini bermanfaat juga nggak terhadap bidang hukum? Nggak tahu juga, Bu. Nggak tahu juga ya, ternyata ilmu kimia pada bidang hukum bermanfaat untuk menangkap kejahatan, yaitu dengan melakukan tes DNA. Tes DNA ini sendiri membutuhkan ilmu kimia. Tak hanya bidang-bidang kesehatan dan kedokteran, bidang pertanian, bidang seni, bidang hukum, ilmu kimia juga bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari seperti sabun, deterjen, Pepsodent, zat-zat adiktif kayak micin. Nah, itu semua hasil proses olahan daripada ilmu kimia. Tentu ilmu kimia tersebut sangat bermanfaat, bukan? Ya, Bu. Ya, oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga segala apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Di sini ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Jadi sesuai yang sudah kita pelajari, bahwa kita dapat mengetahui bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi yang meliputi susunan materi, sifat materi, struktur materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Dan ada juga manfaat ilmu kimia atau penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada dalam bidang kesehatan dan kedokteran, dalam bidang pertanian, dalam bidang seni, dan dalam bidang hukum. Oke, terima kasih ya. Untuk tugas pembelajarannya, tolong cari manfaat ilmu kimia terhadap 5 bidang yang lainnya. Kita kumpul pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.